Pak, Indonesia memiliki banyak program pembangunan, banyak investasi, banyak kolaborasi. Tapi apakah pembangunan hanya urusan pemerintah dan dunia usaha? Hari ini kita akan berbincang dengan Pak Bambang tentang suatu hal yang mungkin sering terlupakan, yaitu peran masyarakat sebagai kekuatan utama dalam pembangunan Indonesia. Pak, sudah puluhan tahun mendampingi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Kalau melihat perjalanan itu, apa sih Pak yang paling unik dari Indonesia dibandingkan negara lain? Ya itu, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, seluas Eropa, dari Dublin sampai pegunungan Ural. Ini besar sekali. Kalau di Eropa ada 24 negara, di Indonesia yang sebesar Eropa itu hanya satu negara kesatuan. Nah itu suatu yang luar biasa. Itu pun masih ditambah bahwa di negara ini dibandingkan dengan Eropa itu dataran yang gampang dilalui begitu. Indonesia ini kan kepulauan, 17.000 pulau dalam satu negara. Ini luar biasa. Untuk itu memang diperlukan pemahaman kebijakan terhadap bagaimana melayani masyarakat. Oke. Nah, dari pengalaman Bapak nih Pak, apa tantangan terbesar dalam pembangunan Indonesia yang begitu luas dan beragam? Tantangannya Indonesia kan luas banget Pak dan beragam. Apa sih Pak tantangan terbesarnya yang sering ditemui? Ya, memang dibutuhkan satu pemahaman yang sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuan lokal, pengetahuan negeri ini, bukan karena teori-teori dari luar. Nah, itulah yang dibutuhkan untuk melayani dan sekaligus menjawab yang sering saya kemukakan adalah buat siapa genta proklamasi berkumandang. Ya, Bung Karno menyebutnya buat kaum marhen, wong cilik. Bung Hatta menyebut sektor perekonomian rakyat. Siapa perekonomian rakyat itu? Profesor Mugiarto menyebut perekonomian rakyat adalah sektor ekonomi yang menghidupi sebagian besar rakyat Indonesia. Penelitian-penelitian dilakukan oleh beliau sampai wafat tahun 2005 belum dijawab, belum terjawab. Tapi ketika ada undang-undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, nah di sini sudah jelas. Dihitung dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun oleh Kementerian Koperasi, ternyata usaha mikro merupakan 98,7% dari seluruh entitas. Nah itu yang menjadi fokusnya people, rakyat, ya sektor ekonomi yang menghidupi begitu banyak rakyat, itulah usaha mikro. Kalau kita bicara pembangunan Pak, biasanya yang muncul adalah pemerintah dan perusahaan. Menurut Bapak siapa sih yang sebenarnya paling banyak menggerakkan kehidupan ekonomi di Indonesia sehari-hari? Berarti yang tadi itu ya Pak, usaha mikro. Dan itu usaha mikro itu kan Bank Dunia menyebutnya sebagai economically active poor. Orang miskin yang aktif di bidang ekonomi. Tapi kalau kita lihat dari program pemerintah nih Pak, kenapa sih Pak masyarakat kecil itu sering luput dari perhatian padahal jumlahnya sangat besar? Seringkali programnya tidak menyasar ke mereka. Ya memang tidak mudah melayani masyarakat kecil. Tidak mudah. Maka pemerintah yang dari pusat maunya gampang bikin kotak-kotak kebijakan lalu diterapkan di daerah-daerah beda. Daerah di Papua sama di Eropa, Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa ini beda-beda semua. Maka kalau memang sungguh mau melayani masyarakat, melayani rakyat, ya harus didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat itu. Karena masing-masing benar-benar berbeda ya Pak, secara spesifik beda-beda dan tidak bisa pakai program yang sama. Iya, ya artinya prinsip-prinsip bisa sama, tapi pelaksanaannya harus dilaksanakan dalam proses kondisi lokal. Nah, sekarang kalau usaha mikro merupakan 98,7% dari seluruh entitas usaha
yang merupakan 64 juta unit usaha atau menghidupi 250 juta manusia Indonesia. Ini penting sekali. Dan mereka beda-beda. Tapi mereka bisa hidup dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menghidupi dirinya dan keluarganya bisa. Itu luar biasa Indonesia. Nah, berarti kan selama ini masyarakat sering menganggap rakyat yang miskin sebagai orang yang tidak berdaya gitu ya Pak. Apa sih Pak kesalahpahaman terbesar yang sering dimiliki orang tentang pandangan kepada masyarakat miskin selama pemahaman dari pengalaman dan keterlibatan bersama-sama dengan orang miskin, rakyat kecil yang disebut economically active poor oleh Bank Dunia itu, Bina Swadaya memahami bahwa mereka bukan the have not. Mereka bukan tidak punya apa-apa, tapi mereka punya little, mereka punya sedikit-sedikit. Nah, kalau sedikit-sedikit ini dibangun dalam suatu kelembagaan kebersamaan yang cocok untuk mereka akan hidup. Itu pengalaman Bina Swadaya. Berarti justru ketika orang lain melihat keterbatasan sebagai kelemahan, Bina Swadaya justru melihat itu sebagai potensi, Pak? Ya, kalau itu didampingi, dilatih, ya, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka, maka kami membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang sebenarnya merupakan community based cooperative, koperasi yang berbasis masyarakat. Jadi tetangga-tetangga dan sebagainya itu daripada ngomong macam-macam itu bicaralah tentang masalah-masalah hidup bersama. Dan itu dibentuk dan berkembang menjadi koperasi yang berbasis masyarakat, KSM, kelompok swadaya masyarakat. Nah, dari KSM itu Pak Bambang sering dikenal sebagai salah satu tokoh yang mendorong lahirnya banyak kelompok swadaya masyarakat, Pak. Kenapa sih Pak modelnya harus pendekatan kelompok? Ya, kalau orang miskin yang punya sedikit tadi, kalau hanya dilayani sedikit-sedikit itu tidak berani. Kemampuannya tidak berkembang. Tapi kalau mereka itu tadi dikumpulkan yang sedikit-sedikit menjadi bukit. Nah, ini kemudian dikelola dengan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka dan mereka bisa mandiri, berkembang dan berkelanjutan, sejahtera. Itu yang terbukti dalam kegiatan Bina Swadaya. Bina Swadaya membentuk kelompok-kelompok di sini semacam itu pada awalnya hanya sekitar 3.000 kelompok. Tapi setelah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan sebagainya, 1 juta kelompok kami. Nah, beranggotakannya 25 juta keluarga. Atau mungkin menghidupi 100 juta manusia. Nah, ini menurut saya suatu. Tidak hanya itu, pendekatan yang kami lakukan itu membuat mereka hidup terus karena mereka mempunyai rasa sense of belonging terhadap apa yang mereka kelola, mereka dirikan. Kelompok-kelompok itu yang menjadi milik mereka. Nah, bagaimana Bina Swadaya menciptakan rasa sense of belonging itu, Pak? Nah, itu sebenarnya bukan kami yang menciptakan, itu karena mereka membentuk sendiri, mereka melakukannya dengan kemampuan mereka sendiri, melalui menabung, kemudian dikumpulkan, jadikan kredit. Bina Swadaya membantu kredit yang dananya lebih besar dan sebagainya, dan terus mereka berkembang. 30 tahun masih hidup, 40 tahun masih hidup, di Klaten 60 tahun masih hidup. Nah, itu kan luar biasa. Jadi karena mereka diberi keleluasaan mengelola, memiliki dari kelompok-kelompok itu, mereka merasa mempunyai sense of belonging. Bukan kita yang membentuk, itu sesuatu perasaan yang tumbuh dari diri mereka sendiri. Kalau kita bicara soal bentuk kolaborasi yang ideal, Pak, antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, itu seharusnya seperti apakah? Ya, pemerintah dan swasta ini sudah jelas bekerja sama dengan macam-macam keuntungan karena kegiatan-kegiatan bersifat umum dan sebagainya.
Tapi itu kan terbatas pada perusahaan-perusahaan besar, mungkin perusahaan menengah gitu ya. Itu kurang lebih jumlahnya ya kurang dari 1% penduduk Indonesia. Tapi masyarakat yang adalah people, adalah ya rakyat itu sendiri, itulah yang harus diperhatikan, dan itu mempunyai kekhasan sendiri yang berbeda dengan negara-negara lain. Di negara-negara lain itu seperti saya terangkan di dalam tulisan saya itu kan, misalnya Jepang itu yang disebut rakyat, people, siapa? Kaum buruh. Demikian juga Amerika, Eropa, kaum buruh. Tapi di Indonesia bukan. Di Indonesia itu bukan buruh. Usaha-usaha mikro yang begitu banyak di Indonesia itu bukan buruh. Mereka itu adalah pengusaha. Tetapi begitu mikro, begitu kecil. Mereka kalau tidak bekerja 1 hari, tidak bisa makan. Itu intinya. Kalau dari tadi kita dengarkan tentang Indonesia yang beragam, terus pendekatannya harus berdasarkan dari bawah, berarti kita memakai pendekatan bottom up ya Pak? Ya. Nah, kalau misalkan tentang koperasi KDMP yang seperti sekarang ini, bagaimana Pak tanggapan Pak Bambang? Apakah bisa efektif dengan model yang seperti itu? Merah putih. Iya. Ya kita kan juga merah putih. Dari mana kita? Bendera kita merah putih. Politik kita Pancasila dasarnya. Ya tidak ada bedanya. Tapi jangan di-quote menjadi milik dari suatu program. Apalagi itu program yang dikelola oleh pemerintah. Yang sebenarnya bidangnya adalah dari sektor people, bukan publik. Pemerintah itu publik. Public, private, and people. Nah, yang bidang people ini miskin, kebanyakan miskin. Ya memang mereka kalau dibantu dikasih dan sebagainya itu tidak memperkuat kemampuan mereka. Bantuannya berhenti juga mereka. Beda dengan Bina Swadaya, kalau Bina Swadaya mah merencanakan berhenti. Ketika mereka sudah mampu untuk melakukan sendiri dan bekerja sama di antara mereka sendiri, Bina Swadaya mundur. Kita melayani yang lain yang belum mendapatkan. Ini begitu besar jumlahnya. Membutuhkan partisipasi yang besar. Di antara filantropik seperti Bina Swadaya dengan filantropik lain, tapi juga dengan pemerintah dan swasta. Itu yang diperlukan. Tapi kalau kita bicara membangun seperti itu sampai masyarakatnya mempunyai rasa kepemilikan, itu kira-kira butuh waktunya berapa lama, Pak? Untuk mendampingi mereka memang butuh persiapan dan kemampuan yang memadai. Ya. Dan pengalaman Bina Swadaya itu setelah mereka dimotivasi untuk membentuk self-help group, kelompok swadaya masyarakat, lalu mereka kita dampingi, kita latih, kita macam-macam begitu. Dan setelah kurang lebih 2 tahun kira-kira, mereka bisa sendiri. Dan itulah yang menyebabkan mereka masih hidup setelah sekian puluh tahun dan sebagainya itu. Nah, saya rasa itu yang harus kita lakukan, dan ini yang harus dipahami pemerintah. Bahwa pemerintah mempunyai dana dari rakyat untuk membantu rakyat lagi, itu memang hidup bernegara memang begitu. Tapi ya itu, kalau di negara-negara Eropa, Amerika, Australia dan sebagainya itu, Jepang juga, itu yang ada adalah small and medium enterprise. Tapi perekonomian rakyat tadi. Mikro tidak ada di negara-negara itu. Jadi, di Indonesia justru itu yang paling besar. Dan itulah yang membutuhkan dampingan, dorongan, ya, bantuan ketika kerjasama itu diadakan antara publik
private and people. Pak, selama puluhan tahun mendampingi masyarakat, apa yang membuat Bapak tetap optimis terhadap masa depan Indonesia? Optimiskah Pak untuk masa depan Indonesia? Ya, sebenarnya apa yang bisa dipelajari pada saat ini tidak terlalu sulit atau sesulit ketika kami memulai 60 tahun yang lalu. Jadi Bina Swadaya 60 tahun yang lalu sudah merasakan itu, dan dari aksi refleksi upaya-upaya itu kita perbarui, kita kembangkan, kita perbaiki. Ya. Nah, ini kan sudah merupakan suatu pengetahuan. Jadi belajar dari apa yang sudah kita lakukan tidak sulit, mudah. Tidak sesulit apa yang kami lakukan dulu. Nah, tapi kalau menerapkan dari luar, teori-teori dari luar untuk dilaksanakan di negara ini, ya memang juga tidak sulit. Karena mereka mempunyai kekuasaan. Nah, tapi kalau itu dilaksanakan, bukan memandirikan masyarakat, bukan meningkatkan keberdayaan, tapi memerosotkan. Nah, melihat itu, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda yang ingin ikut membangun bangsa? Melihat hal itu, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda yang ingin ikut membangun bangsa? Ya. Harus seperti apa kami? Terus Bina Swadaya semakin menyadari bahwa misi utama yang kita lakukan itu belum cukup. Misi utamanya adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat. Itu kita lakukan, dan itu kami merasa dengan kerjasama yang begitu luas dan sebagainya, dan hasilnya sangat jelas itu saya rasa cukup bagus. Tetapi kalau sekarang ini pemahaman semacam itu tidak disadari oleh pengambil kebijakan kekuasaan yang ada, ini menjadi kurang efektif untuk kepentingan Indonesia. Maka saya selalu mengatakan kepada tim kerja para milenial di Bina Swadaya itu, marilah kita di samping meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk lebih maju, mandiri dan sebagainya, kita juga berkomunikasi dengan pengambilkan keputusan di bidang public and private, bahwa kembali lagi genta proklamasi berkumandang untuk mereka. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Pak, kalau misalkan ini out of context dari yang pembicaraan hari ini, kalau ada, saya yang lihat video yang bilang kenapa kita tuh banyak di usaha mikro seperti itu adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan. Apakah Bapak juga setuju? Kenapa kita banyak yang bekerja di usaha mikro, pedagang dan lain-lain? Mungkin karena salah satu cara bertahan hidup kita seperti itu, karena tidak ada lapangan pekerjaan yang memadai. Ya, pekerjaan yang diciptakan oleh usaha mikro itu sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada. Jadi mereka itu sangat kreatif menciptakan itu, dan sangat kukuh melaksanakannya dengan baik. Dan ini justru dipahami dan diketahui oleh BBC dari London, yang mengadakan penelitian dan kemudian mengatakan Indonesia itu nomor 1 seluruh dunia karena memperhatikan itu. Jadi dengan kriteria-kriteria dari penelitian BBC, hasilnya adalah Indonesia nomor 1, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 Kanada, nomor 4 India, dan nomor 5 Australia. Ini kan luar biasa, ini bukan kita yang menciptakan, kita belajar dari BBC. Jadi sebenarnya kalau dikatakan masyarakat Indonesia itu cukup kreatif dan sangat gigih-gigih ya Pak? Ya. Bahkan mencari peluangnya sendiri untuk mendapatkan pekerjaan. Betul. Mereka yang bahkan bekerja di pinggir jalan, menjual ataupun melakukan suatu jasa-jasa pelayanan kepada masyarakat lebih luas, itu
bukan buruh, mereka itu pengusaha. Dan hasilnya diperoleh dari pelayanan yang mereka berikan. Dan hasil dari itulah yang menyebabkan mereka hidup berkelanjutan. Ini yang dipahami oleh BBC London itu sebagai suatu kekuatan luar biasa di Indonesia. Tapi kita nggak ngerti. Dan memandangnya sebelah mata padahal jumlahnya sangat banyak ya Pak. Dan dipandang sebelah mata padahal jumlahnya sangat banyak. Iya. Nah, ajaklah masyarakat. Itulah yang sebabnya saya dorong supaya ada public, private, and people. Nah, kita harus jelas siapa people. Partnership, kerjasama. Nah, sebut juga bahwa tim ILO Jepang datang ke Indonesia mencoba untuk mengerti apa yang disebut people di Indonesia itu. Mereka kaget, mereka baru tahu bahwa people itu ya masyarakat ini. Mereka bukan buruh seperti mereka. Sebenarnya sudah sejauh apa sih Pak pemerintah yang selama Bapak alami ya Pak, sejauh mana yang Bapak bisa lihat pemerintah mensupport ekonomi mikro ini? Apakah Bapak pernah melihat pemerintah mensupport dengan sangat baik atau? Ya ini ya tujuannya memang mereka melakukan itu tujuannya. Tapi caranya tidak menghargai mereka. Mengapa Pak? Mungkin mereka merasa lebih pintar daripada yang di bawah itu. Merasa dengan teori-teori yang diperoleh dari negara-negara lain, itu seolah-olah mereka sudah menguasai kehidupan masyarakat di Indonesia. Tidak, lain. Seperti tim dari ILO Jepang yang datang ke Bina Swadaya dan mereka menyadari bahwa lain ini Indonesia sama negara-negara itu. Usaha mikro itu tidak ada di negara-negara itu. Nah Pak, kalau misalkan kita bicara modelnya berarti top down seperti itu, kira-kira intervensi yang bisa dilakukan pemerintah itu sejauh mana sih Pak batasan yang harus Ya kita harus mempunyai pengetahuan, kita harus mempunyai pengalaman, ya. Kita harus mempunyai tentu saja semangat untuk melakukan itu semuanya. Nah ini memang yang mempunyai itu belum tentu mempunyai instrumen pembiayaan yang memadai. Ajak mereka. Karena ini untuk kepentingan mereka semuanya. Nah, keterbukaan semacam ini masih sangat berkurang di Indonesia. Bina Swadaya berusaha berbicara dengan salah satu anggota kabinet, apalagi dengan presiden. Seolah-olah tidak mungkin. Coba. Hanya ya komunikasinya itu kalau dikritik-kritik terus, Bina Swadaya tidak mau begitu. Kami ingin menunjukkan contoh-contoh konkret berdasarkan perjalanan puluhan tahun, 60 tahun. Padahal kita sudah berpengalaman dan sudah punya contoh nyatanya ya Pak, tapi ternyata sekarang sangat sulit untuk mengakses ke pemerintah yang memiliki kepentingan. Ya, itu. Ya. Jadi ini memang ada semacam ya cara melihat, cara berpikir dan sebagainya terhadap rakyat kecil itu dianggap sepele. Nah, itu mengikuti zaman penjajahan zaman dulu, menganggap rakyat itu ya gitu. Nah, apakah sistem pemerintahan kita mengikuti zaman penjajahan? Ciptakan sendiri. Nah, ini negara yang luar biasa. 17.000 pulau, bayangkan. Oke, cukup Pak Bambang. Terima kasih. Ya.